Menjelang arus mudik 2024, bagaimanakah kondisi ruas jalan nasional yang akan dilalui pemudik? Benarkah kondisi jalan sudah baik? Apa tanggapan aktivis Kabupaten Tangerang? Dan setiap hari pemandangan kecelakaan bisa terjadi. Kejadian berapa banyak korban jiwa karena dampak daripada jalan rusak tersebut. Pada episode kali ini, kami akan menelusuri fakta rusaknya jalan nasional yang akan dilalui pemudik dan bagaimana kondisi jalan di malam hari. Saat ini kami menelusuri Jalan Raya Nasional, tepatnya Jalan Raya Serang menuju Pelabuhan Merak yang akan dilalui para pemudik di arus mudik tahun 2024. Berdasarkan pemberitaan di beberapa media online yang memberitakan bahwa Jalan Raya Nasional Provinsi Banten 95% sudah siap digunakan. Berdasarkan berita tersebut, kami mencoba menelusuri kebenaran berita yang mengklaim bahwa jalan nasional di Provinsi Banten sudah siap digunakan arus mudik tahun 2024. Jelang libur Lebaran 1445 Hijriah tahun 2024, arus mudik diperkirakan akan membludak di H-5. Nah, bagaimana sih persiapan ataupun kondisi jalan yang akan dilalui oleh pemudik, terutama di jalan-jalan nasional? Dan saat ini saya sedang berada di ruas jalan Raya Serang ke Pelabuhan Merak. Dan kemarin saya berada di jembatan Desa Gembong. Dan kita lihat di sana juga ini cukup riskan ya kalau para pemudik yang lewat sangat membahayakan. Makanya penanganan yang serius bagi dinas yang terkait untuk memperbaiki jalan sebelum libur Lebaran tiba, hingga tidak membahayakan pemudik. Kita akan segera ke jalan yang lain. Nah, kita lanjutkan ke jalan berikutnya. Dari hasil penelusuran kami, kondisi Jalan Raya Serang menuju Pelabuhan Merak terdapat banyak tambalan, berlubang dan retakan yang bisa membahayakan para pemudik. Apa tanggapan dari aktivis Tangerang? Kaitan dengan jalan nasional, saya itu beberapa kali kita kan bicara jalan nasional yang real. Kenapa kita mulai kemarin agak sedikit gregetan jalan nasional kondisi yang rusak. Kita bisa lihat setiap hari di medsos, di WA grup, kejadian laka lantas hampir setiap hari. Yang namanya jatuh dari jalan berlubang, lagi-lagi jalan berlubang. Kondisi jalan nasional selain jalannya rusak, juga minimnya penerangan jalan. Jalan nasionalnya kan kebagi, ada PPK 14, batas kota Tangerang, batas kota Serang, ada juga Serang, Cilegon, ada Lebak, Pandeglang. Sekarang kita lihat, di saat kondisi jalan yang kita bisa sama-sama lihat real, dari mulai batas kota Serang yang paling terparah, Blaraja, Gembong itu kan, sampai Cikupa, kondisi jalan kita bisa semua tahu. Dan setiap hari pemandangan kecelakaan bisa terjadi. Kejadian berapa banyak korban jiwa karena dampak daripada jalan rusak tersebut. Ditambah minimnya penerangan jalan raya, jalan nasional ini. Nah, tiba-tiba tanggal 26 kalau tidak salah, Kepala Balai sedang kunjungan melihat persiapan arus mudik 2024 ini. Statement indah banget kan? Seolah-olah dia menyampaikan, mengklaim bahwa jalan nasional ini siap untuk dilalui untuk mudik. Pertanyaannya, apa yang disiapkan yang mana? Yang seperti apa yang siap? Kita lihat jalan masih pada parah. Kemarin kalau nggak viral di media, teman-teman media terus memberitakan tentang itu,
Saya rasa sampai sekarang nggak bakal dibangun. Karena informasi yang kami terima, tidak ada rekom ke wilayah sini. Tidak ada rekom. Jadi mereka fokus di Cimone sampai Danmogot dan Ciputat. Nah sekarang gimana dengan ini, kan akses yang nasionalnya yang luar biasa nih. Aksesnya dari Jakarta ke arah Merak, bahkan menyeberang, ini kan akses utamanya. Gitu. Kok bisa-bisanya kepala balai menyatakan Kasia udah siap dilalui? Apa yang kesiapannya? Itu kita bilang tadi, kondisinya sangat memprihatinkan. Setelah ramai di pemberitaan, nah, ini luar biasa. Alhamdulillah pengaruh daripada media sosial pemberitaan yang nggak berhenti, sehingga mereka bergerak semua melakukan tambal sulam. Sebenarnya kalau kita lihat kondisinya bukan tambal sulam. Kondisi jalan nasional wilayah batas kota Serang Kota Tangerang ini bukan lagi untuk bicara pemeliharaan, untuk bicara tentang tambal sulam atau patchingan, itu layak untuk dibangun. Karena kondisi udah parah kondisinya deh. Sekarang kita lihat baru semalam diperbaiki, kondisi gimana? Ada lepas lagi, rusak lagi. Emang kondisinya ala kadarnya mereka perbaiki. Karena ramainya tadi itu. Ya kita kan bisa lihat kemarin begitu mereka bergerak mulai start yang tadinya tidak ada niatan, mereka berbohong. Mereka tidak ada niatan untuk perbaikan Solo, lalai membiarkan kondisi jalan seperti itu. Membiarkan. Nah, sekarang mereka turun di aspal, semua pakai hopnik lagi, mereka patchingan dengan hopnik, yang tadi cuma tutup, yang penting nggak ada sampai ada celah. Kita berharap kita minta kepada kementerian untuk segera melakukan evaluasi terhadap pejabat terkait yang bertanggung jawab di bawah kementerian, yaitu BPJN wilayah Banten, juga kepada PPK-nya. PPK harus dievaluasi juga ke PPK-nya, terutama yang 14 ini, yang kondisi yang paling parah 14. Karena akses utama dari Jakarta sampai ke Merak itu PPK 14 yang bertanggung jawab. Batas kota Serang, kota Tangerang yang paling terbatas. Harus dievaluasi. Dan kurang respon, di saat kasih informasi sama kita pun mereka memblokir nomor kita. Kan informasi bagus harusnya itu. Mereka berterima kasih harus kepada kami, gitu kan? Bicara tentang jalan yang rusak, dan korban yang berjatuhan terus mau sampai kapan kita membiarkan itu? Saya rasa kita pun semua paham, nggak boleh lagi ada korban gara-gara jalan berlubang, jatuh, terus tertabrak oleh mobil. Kita semua sepakat tidak akan ada yang paham saya rasa. Intinya, jalan itu bukan hanya mau kena masa, kita pun sama, kita pun melewati jalan tersebut. Kondisi kita juga paham, tahu persis. Dan memang sangat mengganggu dan membahayakan. Kita pun membahayakan buat kita juga. Demikian hasil penelusuran kami atas persiapan arus mudik dan kondisi jalan yang akan dilalui pemudik di tahun 2024. Klaim bahwa jalan untuk arus mudik Lebaran sudah siap digunakan, dibantah langsung oleh aktivis Tangerang. Dengan kondisi jalan yang rusak dan tidak adanya lampu penerangan jalan, para pemudik harus bertaruh nyawa di perjalanan demi bertemu sanak keluarga saat Hari Raya Lebaran 2024.